warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat SNM? Saya Fety Fajriati dari channel Satu Negeri Madani. Senang sekali berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada saat ini. Kami channel ini hadir di sini untuk menyuarakan isu-isu penting di masyarakat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat terhadap hal-hal atau isu-isu penting yang berdampak pada negeri ini. Dan untuk itu di studio kami hari ini telah hadir dua narasumber yang akan membicarakan tentang isu penting, yaitu hadirnya atau terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dan narasumber itu yang pertama adalah Ibu Rita Subagio MSc. Beliau adalah Ketua AILA. AILA itu singkatan dari Aliansi Cinta Keluarga Indonesia. Dan yang kedua adalah Ibu Evi Risnayanti SHMKN. Beliau seorang ahli hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan HAM atau disingkat PAHAM. Assalamualaikum ibu-ibu yang ini senang sekali bisa kedatangan ibu-ibu yang penuh aktivitas dan perjuangan dalam melaksanakan profesinya masing-masing. Ya, kita akan membicarakan ini peraturan pemerintah yang sekarang ini penuh kontroversi ya, yaitu PP nomor 28 tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 kalau tidak salah. Betul ya? Ya, tentang kesehatan. Baik. Kalau begitu kita ini kan saat ini melihat bagaimana terjadi penolakan dari masyarakat, mungkin sebagian masyarakat ya yang mensinyalir dengan adanya PP ini bisa memberikan dorongan atau melegalisasi seks bebas di kalangan siswa di sekolah-sekolah. Nah, kira-kira bagaimana menurut ibu-ibu nih ya? Siapa dulu yang akan berkomentar tentang ini? Saya? Ya, Ibu Evi dulu ya sebagai ahli hukum. Ya, makasih Mbak Fety. Benar-benar ini PP ini sangat menakutkan untuk kita semua ya. Apalagi di Indonesia ini kebetulan memang zina itu dibolehkan, Mbak. Jadi di pasal 284 KUH pidana kita boleh berzina, larangannya hanya untuk mereka yang sudah menikah saja yang tidak boleh. Jadi kalau sudah menikah berzina tuh nggak boleh. Yang dihormati itu adalah pernikahan itu gitu ya. Jadi pernikahannya dihormati karenanya dia nggak boleh untuk berzina. Jadi untuk pasangan yang salah satu sudah menikah, kemudian pasangan zinahnya belum menikah, nah itu mereka bisa terkena dari peraturan pasal 284 ini, 284 KUH pidana. KUHP kita kan copy paste dari KUHP Belanda ya. Jadi itu pasal-pasal itu belum direvisi gitu. Jadi sibuk sebenarnya revisi itu kalau nggak salah sudah mulai ingin dilakukan tuh tahun 63 kalau nggak salah ya. Kemarin 63 sampai terakhir kemarin di 2020 kita putusan 2022 kalau nggak salah. 2023 ya. Baru terrevisi KUHP-nya gitu ya. Jadi walaupun perbaikannya juga nggak jauh beda juga gitu, masih bebas juga gitu. Cuma di perbaikannya itu dibolehkan orang-orang tertentu gitu yang punya hubungan kekerabatan, anak, pasangan yang sah itu boleh melaporkan kalau pasangannya berzina. Gitu. Tapi ada sudah diberlakukan KUHP revisi ini belum ya? Sudah disahkan tapi baru akan diberlakukan di 2026. Itu udah ada undang-undang undang-undang KUHP barunya sudah ada. Cuma untuk pemberlakuannya itu dimulai 2026 Januari kalau nggak salah ya. PP ini saya melihat PP ini ya bagian dari undang-undang itu gitu ya, sehingga ada pasal di dalam PP ini yang kemudian ya membolehkan menyediakan alat kontrasepsi gitu. Walaupun ini sebenarnya adalah turunan dari Undang-Undang Kesehatan. Ya, ini Undang-Undang Kesehatan nomor gitu 17 ya. itu. Tetapi di kitab undang-undang hukum pidananya itu memang seks itu bebas di kita gitu, kecuali untuk mereka yang sudah menikah tadi. Yang dilarang itu yang akan dihukum itu kalau yang berzina sudah menikah gitu. Jadi ya ada undang-undang lain yang ada undang-undang lain, nggak cuma undang-undang jalan kesehatan untuk terjadinya KUH pidananya bebas gitu. Makanya ini
sudah saling melengkapi mereka gitu ya. Dan ini yang kita harus bereaksi berat gitu, besar gitu, karena memang ya kalau tidak nanti dampaknya tuh akan semakin parah, Bu. Oke. Bereaksi beratnya ini terhadap KUH pidananya atau PP ini? Dampak dari PP ini ya aksi nyatanya kalau nanti dieksekusi itu akan berdampak pada angka perzinahan meningkat. Kalau angka perzinahan ini kita nggak bisa ngukurnya ya, tapi diukurnya itu bisa dari angka permohonan pernikahan, dispensasi pernikahan. Artinya apa itu? Jadi gini, di Indonesia itu di Undang-Undang Perkawinan kita itu sekarang ini yang boleh menikah itu adalah ketika usianya sudah berusia di atas 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dengan adanya kebebasan seks ini, jadi dampaknya itu ya bisa jadi terjadi kehamilan di perempuannya. Nah, kalau ketika terjadi kehamilan, ada orang tua yang baru tahu belakangan, kemudian atau si anaknya sendiri nggak tahu bahwa dia mengalami kehamilan, akhirnya dinikahkan. Jalan keluar kan kalau aborsi itu berat gitu ya. Nah, akhirnya jalan keluarnya itu adalah dinikahkan dengan pasangannya. Pasangannya itu rata-rata temennya juga gitu kan, teman sebaya. Jadi ini angka ini akan membesar dan memang sudah besar. Jadi terjadilah pernikahan dini ya yang marak ukurannya kita dari pernikahan dini itu tadi gitu, dari permintaan dispensasi nikah ke pengadilan agama gitu. Yang kita ketahui, artinya permintaan dispensasi nikah karena masih di bawah umur karena kejadian tadi ada karena kehamilan hamil di luar nikah. Jadi itu angkanya itu di 2000 kalau nggak salah 2019 ke 2020 itu 64.000. Kemudian 2019 sampai berapa? 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada yang 64.000 permohonan ini. Gitu. Dispensasi nikah. Kemudian tahun berikutnya tuh ada penurunan sedikit, tapi yang nggak ini juga gitu. Mungkin banyak yang memakai, mohon maaf karena alat kontrasepsi tersebar dengan sangat mudahnya untuk diakses. Jadi kehamilan tidak terjadi dan ya sudah mereka bebas saja melakukan seks bebas gitu, tapi tidak ada kehamilan gitu. Kalau ada kehamilan baru kemudian ya mereka mencari jalan keluarnya, apakah itu dengan aborsi, apakah itu dengan nikah dini tadi. Ya, tapi aborsi kan itu ilegal di negara kita ilegal. Okay. Tapi yang tidak ilegal PP ini tapi PP ini PP kan ini juga mengatur masa aborsi mengatur bila keadaan darurat ya kalau tidak salah. Bila keadaan darurat atau menjadi korban dalam satu tindak pidana perkosaan gitu, atau kekerasan seksual lainnya lah yang memang berdampak pada kehamilan gitu. Sebelum kita lanjut kita dengar dulu ini Ibu Rita bagaimana Bu? Iya, baik. Jadi tadi ya Mbak Evi cerita gitu ya tentang carut marutnya beberapa perundangan kita yang terkait dengan seksualitas. Itu jadi memang problemnya adalah beberapa perundangan kita yang terkait dengan seksualitas ini landasan filosofisnya adalah landasan filosofis yang tadi Mbak Evi katakan, kita kan copy paste dari luar negeri ya kan, dari penal code-nya waktu itu Perancis, terus kemudian Inggris dan seterusnya gitu ya. Nah, landasan filosofisnya mereka tentang seksualitas adalah sekuler dan liberal gitu kan ya Mbak. Makanya kemudian tadi semangatnya adalah kemudian melindungi tentang aktivitas seksual yang tadi ya sebenarnya tadi karena kemudian kalau yang kita sering sebut sebagai seksual consent gitu ya, jadi kesepakatan seksual gitu kan, lebih melindungi hal-hal yang seperti itu. Yang dilindunginya hanya kemudian lembaga pernikahannya, tetapi kemudian aktivitas seksual lainnya di luar lembaga pernikahan itu bisa ya bebas-bebas saja. Sebenarnya landasan filosofisnya begitu. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya beberapa undang-undang kita itu tadi Mbak Evi menyebutkan tentang KUHP, terus kemudian juga ada nanti di TPKS, terus kemudian ada beberapa perundangan turunannya. Padahal yang kemudian sedang kita bahas ini sebenarnya adalah undang-undang yang terkait kesehatan tetapi ya? Di situ juga masuk ternyata gitu ya di PP 28 tadi. Kemudian kita lihat beberapa konsep yang kita protes nih, masyarakat protes. Yang saya yakin gitu ya sebenarnya kalau masyarakat ini kan kita sudah ada di hilir ya. Sebenarnya ini
ada blessing juga sih sebenarnya Mbak. Menurut saya Dihilir tuh ini maksudnya ada blessing in disguise gitu ya. Betapa kemudian kita selama bertahun-tahun, belasan tahun ya Mbak Evi, kita sulit sekali untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya ada beberapa perundangan kita yang terkait dengan seksualitas itu punya landasan filosofis yang tadi sekuler dan liberal gitu kan, seperti itu. Tapi kan sulit untuk meyakinkan masyarakat, masa sih ini enggak gitu ya, tentang misalnya undang-undang sebelumnya yang TPKS yang kita tentang gitu ya, itu kan sulit meyakinkan masyarakat bahwa dalam konsep kekerasan seksual itu sebenarnya ada landasan filosofis tertentu. Nah ini sulit. Nah kemudian ini kenapa saya sebutkan dihilir, karena kemudian pemberian alat kontrasepsi itu sudah di layanan di ujung kan Mbak gitu ya. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah mereka persiapkan beberapa justifikasi undang-undang legislasi. Jadi lewat undang-undang di KUHP, di kemudian banyak lah yang banyak kalau kita bicara tentang undang-undang yang terkait. Perlu menggali sebenarnya historisnya gitu ya. Historisnya ini kenapa kemudian tiba-tiba, kan ini nggak ujuk-ujuk gitu ya, pemerintah itu memberikan layanan penyediaan alat kontrasepsi. Di pasal 103 ayat 4 itu ya. 4E itu seperti itu. Di 104 ayat 3 itu juga bercerita tentang pasangan subur dan kelompok beresiko. Ini nanti kalau kita bahas lagi tentang kelompok beresiko itu punya makna tersendiri juga terminologinya. Perlu digali, dan itu di penjelasan nggak ada yang Mbak Evi ya tentang siapa sih kelompok beresiko gitu kan. Ini masyarakat makin terkaget-kaget. Tadi Mbak Feti juga kaget ketika Mbak Evi mengatakan bahwa kita itu sebenarnya zina di Indonesia itu bebas-bebas saja gitu kan, karena undang-undangnya memang tadi hanya membatasi itu yang bukan tidak boleh, hanya persepsi, tapi memang sudah terjemahan dari perundang-undangan yang Ibu pelajari ya. Sudah begitu. Jadi pasalnya sudah ada di situ secara jelas ya, bukan pasal karet itu ya. Bukan. Memberi ruang untuk ditafsirkan seperti itu. Jadi maksudnya memang ya wajib ditafsirkan seperti itu akhirnya gitu kan, karena memang yang dilindunginya adalah lembaga pernikahannya. Jadi selama kemudian mereka terikat pernikahan, itulah yang kemudian bisa dijerat. Tetapi kalau di luar pernikahan, janda duda, tadi anak-anak, ABG, remaja dan lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian reaksi kita kenapa keras, karena kemudian pada ujungnya ini yang dihilir tadi tentang penyediaan alat kontrasepsi, ini yang sebenarnya kan membuat awareness masyarakat juga luar biasa ya. Saya kemarin sempat agak-agak mengedukasi kultural lah gitu di CFD kemarin. Itu hampir 100% masyarakat itu nggak setuju. Artinya ini lebih mudah kan untuk kemudian ini loh sebenarnya di ujungnya ini ada hal-hal yang seperti ini dan masyarakat lebih mudah memahami. Padahal ini kan sudah terjadi puluhan tahun sebenarnya ya Mbak Evi. Kalau kita lihat persiapan bagaimana kemudian undang-undang sampai di sini, sampai di tentang penyediaan alat kontrasepsi, aborsi yang terikat dengan sesuatu, misalnya aborsi yang dikaitkan dengan kekerasan seksual, ini juga masih bermasalah. Kekerasan seksual itu seperti apa Mbak? Karena di dalamnya landasannya adalah seksual konsen juga. Kalau orang yang kemudian dia ngaku-ngaku nih Mbak, saya nih korban kekerasan seksual, padahal bisa saja memang dia berzina, tapi kemudian sesudahnya dia hamil dan dia merasa kehamilan yang tidak diinginkan kan, gitu lalu ya. Aborsi kan bisa saja kemudian disitulah menjadi ruang yang orang mungkin bisa bermudah-mudah dengan aborsi, walaupun misalnya di dalam PP-nya disediakan pembatasan-pembatasan gitu kan, seperti itu. Nah terus kemudian tadi termasuk kelompok beresiko dan lain sebagainya. Jadi saya ingin bicara tentang historis gitu ya Mbak, bahwa penyediaan alat kontrasepsi ini memang terkait dengan historis yang walau bagaimanapun kita itu kembali lagi bagaimana kemudian kita menjadikan Barat ini jadi role model dalam beberapa hal. Konsepnya kalau nggak salah apa itu sebutnya comprehensive sex education gitu ya. Betul itu kan? Jadi betul namanya comprehensive sexuality education gitu kan ya Mbak. Ini sebenarnya di PP ini juga termasuk ya Mbak, di PP 103 itu kita kemarin sempat baca sama-sama ya Mbak Feti tentang di situ kan ada informasi, komunikasi, edukasi dan layanan. Nah kalau layanan ini yang masuk penyediaan alat kontrasepsi. Tapi edukasinya sebenarnya kan nggak diterangkan lebih jauh, padahal edukasi kesehatan reproduksi inilah yang kemudian selama ini kita kritik karena di dalamnya mengandung hal-hal yang salah satunya adalah justru mendorong remaja untuk melakukan aktivitas seksual lebih aktif. Dan kemudian itu kan sudah ada penelitiannya di Amerika sendiri juga, kemudian ini dikritik banyak dan penelitiannya banyak bahwa apa sih sebenarnya CSE yang dihasilkan, salah satunya adalah justru mendorong remaja menjadi lebih aktif. Kemudian juga misalnya kemudian mereka juga mengafirmasi tentang berbagai bentuk penyimpangan seksual, mengafirmasi tentang kebebasan seksual dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah
bagaimana kemudian mereka dikenalkan tentang pemakaian alat kontrasepsi kondom ini dan pencegah kehamilan. Itu bagian yang tidak terpisahkan dalam CSE ini, Mbak, gitu. Jadi bahwa kemudian kita sampai di sini, ini sebenarnya kan kita sudah ada di sisi hilir. Blessing in disguise-nya masyarakat lebih mudah dipahamkan gitu kan ya Mbak, bahwa ini loh ternyata gitu kan dari yang selama ini konsep-konsep yang kita tentang ujungnya ada di sini. Balik lagi tentang historis tadi Mbak, kenapa kemudian Amerika sendiri sampai di titik penyediaan alat kontrasepsi menjadi bagian dari proses pendidikan mereka tentang seksualitas pada anak-anak dan remaja di Amerika gitu ya, yang sekarang ini sedang kita hadapi. Karena kemudian Amerika kan sudah mengalami hampir sekitar kalau sampai dengan tahun 2000, saya selalu jadikan patokan itu di 2015 ya Mbak, karena Amerika itu 2015 mensahkan seluruh negara bagian, 51 negara bagian untuk pernikahan sesama jenis. Nah dari 2015, kalau kemudian kita lihat Amerika itu sudah mengalami apa yang disebut dengan revolusi seksual dari tahun 60-an gitu ya. Jadi 60 sampai dengan tahun 60-an sampai 70-an Amerika terjadi apa yang disebut dengan revolusi seksual gitu ya. Revolusi seksual itu seperti apa? Ini adalah gerakan pembebasan seksualitas yang menafikan nilai-nilai norma agama gitu ya Mbak. Makanya kemudian tahun itu ya Mbak, tahun 60-an itu terbayang itu yang kemudian pertama kali kemudian pornografi semakin meluas, terus kemudian penyimpangan gay dan lain sebagainya makin meluas, terus kemudian institusi keluarga monogami itu sudah tidak dihormati, mereka kemudian bisa yang one night stand gitu, misalnya seperti itu yang makin berkembang di tahun 60-an itu Mbak. Jadi dari titik tahun 60-an revolusi seksual itulah yang kemudian kalau kita hitung sampai ke 2015 artinya kan memakan waktu sekitar 55 tahunan lah ya. Amerika itu mengalami hal yang seperti itu. Ini jangan-jangan Indonesia ini kita sudah bukan revolusi ya, tetapi berevolusi dari beberapa puluh tahun ya sudah sampai di titik sini sama gitu kan. Karena kan waktu gelombang terjadinya pernikahan sesama jenis 2015 di Amerika sampai juga ke kita kan. Semua tuh ada lah gitu isu-isu bahwa mereka tuh punya semangat untuk sampai di titik situ juga. Nah, kita baru sampai di titik yang penyediaan alat kontrasepsi yang waktu itu di Amerika sekitar tahun 70-an, tahun 80-an, karena CSE itu tahun 80-an ya. Itu kan sebenarnya banyak di awal-awal itu ditentang kan Mbak gitu. Jadi ditentang karena Amerika masih menyediakan model pendidikan yang disebut dengan abstinence only gitu kan. Jadi bahwa berhubungan seksual itu ya harus hanya sesudah menikah saja. Jadi itu ada dua tuh, ada model pendidikan dua, abstinence only dengan yang CSE, Comprehensive Sexuality Education gitu. Jadi dulunya mungkin pro-choice gitu ya, jadi bahwa pilihan lah gitu ya. Pro-choice itu jadi ketika waktu awal dikenalkannya choice, boleh silakan masyarakat memilih antara yang abstinence only atau yang model CSE. Masih diperkenalkan seperti itu kan waktu di awalnya. Tetapi yang terakhir kemudian lebih mereka memakai jargon safe sex gitu kan sebagai ya sudah satu-satunya pilihan, itu terserah saja tadi karena kemudian landasannya seksual consent. Maka selama aman, selama dilakukan dengan cara aman dan bertanggung jawab, dan ini kan ada ya keluar ya Mbak kata-katanya aman, sehat di dan bertanggung jawab ya. Sehat dan bertanggung jawab. Di kesehatan reproduksi Mbak. Jadi konsep besarnya kesehatan reproduksi itu sehat, aman, bertanggung jawab. Nah ini kan sebenarnya ini semangat yang sama dengan apa yang disebut dengan penyediaan alat kontrasepsi. Penyediaan alat kontrasepsi itu di paradigmanya yang diperkenalkan kepada masyarakat apa? Untuk kemudian bisa melindungi masyarakat dari melakukan seks yang aman tadi. Sudah nggak melihat lagi siapa yang melakukan seksnya. Anak sekolah, remaja. Makanya walaupun Kemenkes misalnya mengatakan bahwa ini hanya untuk mereka yang sudah menikah gitu ya, anak sekolah dan remaja yang sudah menikah. Tapi nggak bunyi ya Mbak Evi ya, di pasalnya itu nggak ada. Harusnya ada di mana itu? Penjelasannya kan mestinya ya, jelas gitu ya. Jelas. Karena kalau di pasal 104-nya itu kan jelas misalnya untuk pasangan subur dan kelompok beresiko. Pro-choice, pro-safe itu adalah perjalanan yang kemudian sampai titik di Amerika, di Barat pun. Bagaimana kemudian penyediaan alat kontrasepsi ini untuk apa? Karena revolusi seksual itu punya konsekuensinya apa? Tingginya angka penyakit menular. Terus kemudian aktivitas seksual terlalu dini pada remaja makin meningkat gitu kan. Terus kemudian tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ini kan konsekuensi dari revolusi seksual tadi Mbak. Revolusi seksual berangkatnya dari mana? Dari pembebasan terhadap nilai agama. Walau bagaimanapun memang norma agama yang mereka tentang gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya melakukan ini
melakukan revolusi seksual, melakukan revolusi dalam bidang sosiologi itu ditopang oleh penemuan-penemuan ilmiah gitu kan. Penemuan ilmiahnya salah satunya misalnya kayak ditemukan penemuan ilmiah yang mendukung atau yang justru melihat adanya bahaya dari revolusi seksual ini? Yang mendukung, Mbak. Jadi beberapa ilmuwan yang kita kenal selama ini sebagai psikiater, psikolog gitu kan, terus kemudian seksolog, itu pada masa itu yang kemudian dilihat, dan walaupun saat itu kontroversi ya, tetapi kemudian jadi dipegang gitu, jadi pegangan untuk sampai di titik ini. Sigmund Freud yang kita kenal di psikologi, terus kemudian ada Albert Kinsey, misalnya di psikologi itu mengenali beberapa tokoh-tokoh ini, karena mereka mengatakan, misalnya Kinsey mengatakan bahwa dalam sebuah sistem sosial itu masyarakat itu memang punya spektrum gitu ya, spektrum dari mulai yang hetero sampai yang homoseksual misalnya seperti itu, atau dari berbagai orientasi, dan menurut dia sah-sah saja dalam sebuah sistem masyarakat. Nah ini normalisasi ya Mbak, normalisasi bahwa ada penelitiannya itu yang ini ada penelitiannya, bayangkan okay. penelitiannya 15 tahun Mbak, dengan berapa puluh ribu orang yang diteliti, gimana nggak kemudian orang terkagum-kagum, yang kemudian mereka mengatakan oh ini penelitian valid nih gitu kan, untuk mengakui bahwa sebenarnya dalam sistem sosial masyarakat itu ya memang begitu, ada yang mau hetero, mau ada pedofil, mau ada yang incest, mau segala macam, ya dianggap sebagai sebuah seperti taksonomi gitu ya Mbak dalam biologi itu, bahwa memang ya seperti itulah sistem sosial masyarakat. Nah itu seperti itulah Mbak, itu ya kemudian normalisasi akhirnya sampailah di titik ya seperti yang kita lihat sekarang tentang di Amerika itu ya, di Amerika yang kemudian sayangnya gelombangnya sampai ke kita gitu. Iya, saya ingin kembali bertanya ke Ibu Evi. Apakah ketika membuat PP ini Kementerian Kesehatan tentunya melibatkan banyak pihak, seperti misalnya MUI, karena kan ada masalah pemberian alat kontrasepsi kan, dalam agama Islam tentunya juga ada aturan-aturan kan dalam penggunaan alat kontrasepsi ini. Kita bukan spesifik membicarakan masalah agama Islam saja, tapi mungkin juga secara umum memang harus ada ketentuan dalam pemberian alat kontrasepsi ini. Nah, apakah melibat banyak pihak kalau Ibu melihat nih, sehingga bisa menghasilkan PP yang seperti ini? Kalau melihat dari reaksi MUI, sepertinya mereka tidak diajak untuk membicarakan isi-isi dari PP ini, karena ada beberapa ya seperti penyediaan alat kontrasepsi, terus ada lagi yang lainnya gitu. Ini kita belum baca semuanya, karena kan pasalnya banyak banget nih, ya, ada belum disisir. 1172 pasal ya. Ya, betul kan? Betul. Kita belum sisir tuh Bu, belum sisir. Jadi baru yang depan-depannya saja nih gitu ya. Depan-depannya itu kita udah ketemu sama ini, sama pasal 103, pasal 102, pasal 116 gitu. Itu yang bermasalah menurut Ibu ya. Itu yang bermasalah menurut kita, tapi itu belum disisir semua. Itu baru temuan awal. Nah, karena kita belum punya kesempatan nih, kita baru langsung bereaksi melihat itu saja udah wah gitu. Jadi memang PP itu ketika dibuat itu memang mereka agak mandiri lah gitu, bisa disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Seharusnya tetap mengajak ilmuwan, para ahli, tenaga ahli, ulama kalau dibutuhkan harusnya diajak serta untuk membicarakan ini gitu. Tapi saya nggak tahu miss-nya di mana sampai pada saat PP ini diundangkan, disahkan gitu ya, diumumkan ke kita, MUI bereaksi gitu. Ya ini sekedar tanda saja bahwa oh kayaknya MUI tidak diajak gitu. Tapi kalau dari peraturan yang ada itu dibolehkan ya kalau tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Harusnya ada di peraturan tentang pembentukan undang-undang gitu ya. Itu ada tahapan-tahapan pembentukan itu apa saja yang harus dikerjakan gitu. Jadi termasuk untuk PP ini gitu. Dan ya kita melihat ada banyak sih sebenarnya ya Bu ya, beberapa peraturan atau perundang-undangan yang sangat cepat sekali nih ininya prosesnya gitu ya. Nah begitu juga di PP juga gitu, tiba-tiba keluar saja gitu. Kita nggak mendengarkan ini yang ikut hearingnya siapa saja gitu, yang diajak atau bicara. Apakah ada focus group discussion atau FGD semacam itu yang dilakukan? Mungkin ada ke kampus-kampus, tapi kita nggak tahu tuh gitu, karena tidak disebarkan gitu. Kalau ada itikat baik kan, ya mungkin dikasih tahu nih pengumuman gitu ya. Ini akan ada pembahasan tentang ini, jadi masyarakat yang merasa
punya kepentingan gitu ya akan turut serta memberikan masukannya gitu. Nah ini yang tidak terlihat di PP ini gitu. Memang kalau di DPR mungkin lebih clear gitu ya karena ini undang-undang gitu, artinya terbuka untuk semua gitu. Nah di PP ini memang agak mandiri nih, agak mandiri artinya mereka yang siapkan gitu. Tadi mereka memanggil orang-orang yang mereka anggap pas untuk diajak bicara gitu ya. Jadi nggak semua diajak kayaknya gitu. Kalau tadi Ibu menyatakan ada niat baik atau niat tidak baik, apakah lebih kepada kita kekurangan orang-orang yang membuat peraturan ini apa ya, yang bisa menerjemahkan dalam bentuk pasal per pasal gitu Bu, kalau menurut Ibu? Kalau di DPR RI kita punya banyak Bu, tapi kan ini ya nggak semua anggota DPR RI itu punya visi misi yang sama tentang misalnya nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan gitu, sehingga hal-hal yang seperti ini dianggap ya itu udah biasalah gitu ya, bukan masalah gitu, sehingga kemudian diloloskan saja dari sejak undang-undangnya gitu. Nah di PP-nya ini pemerintah yang punya wewenang untuk mengurusnya, menyiapkannya gitu ya. Jadi ya, tentunya kan dibuat oleh para legal drafter ya atau pembuat peraturan perundang-undangan ini kan. Tadi pesan-pesan pihak tertentu gitu ya, karena ya kita ini sajalah fair saja gitu ya, di banyak undang-undang ini kan banyak juga yang titip-titip gitu kepentingannya gitu, termasuk juga di PP. Tadi kita nggak tahu apakah penyediaan alat kontrasepsi ini terkait dengan bisnis besar, mohon maaf, kelompok besar tertentu untuk misalnya kondom gitu ya. Ini kita pernah bahas nih ketika kita judicial review pasal 284 dulu gitu, yang tentang zina gitu. Kita sudah menyebutkan di dalam GR itu, ini kayaknya ada ininya nih yang berusaha untuk pasal ini harus tetap seperti ini gitu, karena ada kepentingan tadi. Jadi bukan karena semata-mata kita kekurangan orang-orang yang membuat peraturan ini ya. Kita perlu mengirim ke DPR RI itu Bu, orang-orang yang punya nilai-nilai gitu ya, yang bisa menjaga bukan cuma umat Islam saja gitu ya, tapi seluruh negeri ini gitu, dari hal-hal yang seperti ini tadi gitu ya. Kalau ini kan di undang-undangnya oke lah gitu, anggap kita belum cek semuanya karena kita baru terkaget-kaget dengan ini, dengan PP-nya gitu. Jadi PP-nya ini mengagetkan kita dan kita harus cek lagi nih, dulu yang buat itu kira-kira siapa ya gitu ya, ini titipan siapa sih gitu, sampai seperti ini hasilnya gitu. Nah tapi Bu, kalau dengan adanya berbagai masukan atau kritikan ataupun penolakan dari masyarakat saat ini, kira-kira Kementerian Kesehatan akan menanggapi nggak Bu? Bisa ada dua kemungkinan ya Bu, dua opsi. Mereka merespon gitu ya, kemudian misalnya mencabut dulu gitu. Kita sih mintanya dicabut gitu ya, karena tadi saking banyaknya dan kita belum sisir semua. Nanti bisa jadi ada temuan-temuan tadi yang kayak Bu Rita sebutkan di pasal yang terkait dengan 104 yang untuk kelompok beresiko dan juga usia subur gitu kan. Itu nggak jelas yang usia subur ini pasangannya menikah atau enggak gitu kan. Yang beresiko tadi juga menikah apa enggak gitu. Jadi kita belum lihat detail lagi tuh gitu, sehingga kita minta dicabut ya, bukan direvisi. Ya dicabut gitu ya. Tapi itu kan permohonan dari masyarakat, desakan dari masyarakat gitu. Sementara upaya hukumnya tentu beda gitu ya. Kita nanti akan ajukan lah judicial review-nya. Oh, akan mengajukan judicial review ya Bu ya. Oke. Lalu kalau Ibu Rita apa nih untuk menghindari apa ya, anak-anak kita terpapar dengan seks bebas ini ya? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ayla? Jadi gini sebenarnya Mbak, bahwa dengan beberapa langkah-langkah yang dihadirkan oleh pemerintah, yang sebenarnya kita harapkan pemerintah hadir sebagai bagian dari upaya melindungi ketahanan keluarga ya gitu, upaya melindungi masyarakat dari berbagai nilai-nilai yang sebenarnya tidak sesuai gitu ya dengan apa yang ada, kalau kita sebut sebagai living law gitu ya Mbak. Jadi kalau sebenarnya itu yang harus diakomodir oleh negara kan. Living law ini harus diakomodir negara, nilai-nilai, norma-norma ketimuran, kemudian norma-norma agama
Ini kan masyarakat seperti itu kan. Apa yang selama ini ada di dalam kepala masyarakat tentang zina itu ya pokoknya siapapun itu berzina. Tapi kan itu tidak pernah diakomodir lengkap utuh dalam perundangan kita gitu kan, seperti itu. Nah, negara ini memang bukan negara agama ya, Mbak. Gitu kita sepakat. Tetapi juga bukan berarti konstitusi kita konstitusi tanpa ketuhanan. Karena sebenarnya seluruh kita hakim punya Pancasila MK pun, kan. seluruh hakim MK berulang kali ya Mbak mengatakan bahwa negara kita itu godly constitution gitu ya. Jadi konstitusi berketuhanan. Jadi mestinya konstitusi berketuhanan, maka seluruh nilai-nilainya itu harus diwarnai dengan norma-norma ketuhanan. Mestinya kan seperti itu ya Mbak. Nah, tapi justru di PP 28 ini pun juga kalau kemudian ada sebagian mengatakan cukup melihat pasal 98 yang sudah menyebutkan tentang kesehatan reproduksi itu harus berdasarkan nilai-nilai manusiawi dan norma agama. Gitu kan, ada kan seperti itu. Nah, pasal 98. Tetapi apakah kemudian dengan hanya melihat pasal 98 itu kemudian mengatakan seluruh pasal-pasal di bawahnya itu memang warnanya adalah sudah memenuhi norma agama. Nyatanya kan ini sebenarnya enggak ya. Itu ditaruhnya di pasal 98. 98. Harusnya di mana Bu kalau secara ini? Ini kan memang jadi azas ya. Di 9 itu di depan ya. Di 9 tapi ini Karena di 98 memang dikatakan Ibu Rita itu sebenarnya azas. Iya. Berarti itu harus ditempatkan di atas dulu Di kali atas, ya. Di atas, benar. Dan Kalau ini Jadi bukan sebagai di azas. Benar. pasal Di 98 pasal itu. ini di bagian alat Kesehatan reproduksi tadi, reproduksi. kesehatan reproduksi tadi mereka menyebutkan kita ini berasas moral dan norma agama gitu. Tapi di bawahnya gitu beberapa pasal aja tidak jaraknya sesuai gitu kan. sudah bertentangan tuh gitu ketika menyediakan alat kontrasepsi untuk anak sekolah remaja. tanpa gitu. tanpa keterangan yang lengkap gitu ya. Kan pernah ramai juga ketika kemudian Kemenkes pernah ada tadi ya, ada wacana tentang penyediaan alat kontrasepsi di perguruan tinggi misalnya. Nah, itu yang kemudian kita takutkan ada ATM kondom dan lain sebagainya seperti itu. Ini akan semakin terbuka gitu. Apa yang selama ini hanya sekedar wacana saja, tetapi kemudian dengan hadirnya peraturan pemerintah seperti ini, itu realisasinya bahkan akan mungkin lebih cepat gitu kan, walaupun di masyarakat akses terhadap alat kontrasepsi sendiri mudah karena kita lihat mudah ya di yang namanya minimarket kan tidak pernah kasirnya minimarket bertanya umur atau sudah menikah atau menanyakan itu segala kan nggak ada kan, menanyakan tentang surat nikah dan lain sebagainya nggak ada seperti bahkan itu. Di warung-warung di warung-warung juga ada ya, bukan hanya di waralaba. Kan, tanpa PP ini sekalipun masyarakat itu sudah berperilaku seperti itu. Permisif ya. Makanya tadi kemudian apa perlindungan negara terhadap masyarakat, terhadap keluarga-keluarga di Indonesia, terhadap anak-anak kita. Itu yang kemudian yang kami harapkan sebenarnya negara hadir, tetapi kemudian negara justru menghadirkan peraturan yang kontroversi, maka kemudian tidak ada jalan lain bagi keluarga-keluarga selain kemudian tadi ya tetap menyiapkan keluarga kita dengan nilai-nilai dan norma-norma yang kita yakini. Itu kan, itu jadi penting sekali peran keluarga karena ini menjadi benteng terakhir kita. Benteng terakhir Keluarga bagaimana melindungi keluarga menjadi benteng terakhir kita. Padahal kan kalau selama ini jargonnya ketahanan negara itu ada di dalam ketahanan keluarga gitu ya, seperti itu. Nah, ini sementara negaranya sendiri tidak punya ketahanan untuk ini. Ini kan nilai asing yang diakomodir sepenuhnya kan gitu kan, Mbak. Jadi bahwa negara sendiri sudah lemah terhadap apa yang kemudian global terapkan di seluruh dunia gitu kan. Ini sebenarnya isu global kan tentang hal ini. Ini nggak hanya melanda Indonesia, sebenarnya kan melanda berbagai negara seluruh negara di dunia ya. Ini wacana global yang masuk ke dalam MDGs, SDGs dan seterusnya gitu kan. Ini harus diakomodir oleh seluruh negara di dunia. Nah, ini pemerintah sendiri nggak punya ketahanan untuk ini. Ketika kemudian kita judicial review kan pun juga sama gitu kan, seluruhnya berbicara berbusa-busa tentang godly constitution, tetapi kemudian tidak punya semangat yang sama untuk pemerintah itu negara menghadirkan sebuah produk perundangan yang bisa benar-benar melindungi masyarakat yang sampai kelompok manapun gitu ya, karena yang kami khawatirkan, Mbak. Nah, ini dampaknya apa kalau sampai pemberlakuan ini benar-benar kalau kami khawatirkan gini, Mbak, kalau mungkin sebagian besar dari kita yang sering berdiskusi dan lain sebagainya punya kemampuan untuk bisa melihat potensi masalah dan lain sebagainya. Orang tua yang kemudian memiliki parenting skill yang mencukupi. Tetapi kan banyak kelompok marginal yang tidak paham gitu ya tentang parenting skill, mereka nggak punya, informasi mereka nggak punya, ilmunya dan sibuk juga pula untuk mencari nafkah, bapak ibu, dua pasangan gitu kan? itu. Nah, ini kelompok ini siapa yang melindungi
kalau bukan negara gitu kan, dengan berbagai aturan dan regulasi. Maka tadi kalau kita bicara bahwa ya sudah kembali kepada keluarga untuk melindungi nilai-nilai moral, norma agama, nilai-nilai ketimuran yang harus tetap hidup ada di anak-anak kita. Ini kan menjadi peran penting keluarga. Tapi tadi sekali lagi kelompok-kelompok yang lain di luar keluarga-keluarga yang punya kemampuan seperti itu, kelompok marginal, siapa yang akan melindungi? Nah, itu yang seperti itu. Jadi harapan kami adalah bahwa negara itu tetap mengakomodir gitu ya, hadir untuk mengakomodir nilai-nilai yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat untuk tetap bisa dilindungi gitu. Dan nilai-nilai itu berangkat dari nilai-nilai agama tentunya, nilai moral, ya? agama, nilai moral dan agama ya. Nah, yang ini berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu tentunya ya. Nah, Ibu, ini JR ini akan dilakukan kapan atau judicial review kita ini? sedang mengumpulkan data gitu ya. Secepatnya mungkin 2 mingguan ini kita sudah akan siapkan. Rencananya seperti itu. Jadi kami kemarin ini masih dalam tahapan untuk mengkolek pemikiran-pemikiran dari masyarakat semuanya, dan kemarin sudah selesai, dan ini sebenarnya sudah masuk pada tahapan kita akan persiapan JR. Gitu. Jadi JR ini terbuka untuk siapa saja gitu ya. Siapa saja boleh melakukan judicial review ke Mahkamah Agung karena ini PP peraturan pemerintah. Bukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke Mahkamah Konstitusi gitu, dan prosesnya juga lebih sederhana gitu ya, nggak ada sidang-sidang yang mendengarkan rame gitu ya, seperti di MK gitu, hanya memasukkan berkas saja. Jadi semua pihak bisa, yang memang merasa keberatan dengan kehadiran PP itu bisa melakukan pengujian PP ini ke Mahkamah Agung. Jadi apakah berarti kalau semakin banyak yang mengajukan keberatan itu akan kansnya lebih besar ya, untuk dicabut PP ini? Paling tidak itu gambaran dari kelompok masyarakat yang cukup banyak yang merasa ini tidak sesuai dengan Pancasila, dengan undang-undang, dengan Pancasila gitu ya, terutama dengan agama, nilai-nilai agama. Bu Rita, kan ini aliansi Cinta Keluarga Indonesia mau mengajak keluarga-keluarga Indonesia untuk menolak PP ini bersama-sama? Iya. Kita terus suarakan gitu ya, Mbak Fetty, selain kita sosialisasikan dan kemudian terus kita edukasikan, karena kemudian ini bagian yang tidak akan pernah berhenti untuk terus mengedukasikan kepada masyarakat untuk bisa lebih mengenali gitu ya, apa sih kemudian tantangan, karena ini kan sebenarnya masuk dalam pemikiran gitu ya, tantangan tentang pemikiran, tantangan tentang produk perundangan yang sebenarnya tidak sesuai dan lain sebagainya gitu kan. Nah, masyarakat mudah-mudahan tadi ya ada awareness yang terus terbangun di masyarakat untuk bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan lah, selain kemudian menjaga keluarga yang punya kemampuan untuk bisa melakukan gugatan seperti itu, gimana para ahli dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya dibenarkan saja ya, perorangan pun juga dibenarkan gitu. Jadi siapapun yang memang terpanggil gitu untuk melakukan gugatan dan lain sebagainya, ini bagian yang sangat konstitusional gitu ya. Jadi kita juga tidak melakukan misalnya aksi-aksi yang hanya kemudian sekedar marah-marah dan lain sebagainya, tetapi kemudian ada aksi-aksi yang tindakan-tindakan yang konstitusional yang negara juga harusnya akomodir gitu kan dalam hal ini, penolakan masyarakat. Tetapi kemudian aksi-aksi sekalipun, demo dan lain sebagainya sebenarnya juga dibenarkan dalam sistem konstitusi kita gitu ya, selama kemudian tidak destruktif dan lain sebagainya. Jadi ya tentunya seperti itulah Mbak Fetty. Yang penting adalah kita terus menyuarakan seperti yang kemudian Mbak Fetty lakukan dan teman-teman, adalah menyuarakan apa yang bisa kita suarakan. Tapi karena ini sasarannya kan siswa-siswa sekolah ya Bu Rita dan Bu Evi ya. Bagaimana ini menggandeng sekolah-sekolah nih? Mungkin ada pemikiran untuk bekerja sama dengan lembaga sekolah atau Pemda atau siapa, mungkin sudah ada gambaran gitu. Karena ini kan kalau judicial review kan memakan waktu ya. Enggak juga ya. Paling dalam waktu 3 bulanan sudah keluar hasilnya. Tapi ya sosialisasi itu sangat penting banget, Mbak. Jadi kemarin ketika kita melakukan webinar gitu, banyak sekolah-sekolah yang bilang, gimana nih kami ngatasin memberikan edukasi kepada siswa kami gitu. Ini terutama sekolah-sekolah menengah. Jawabannya bagaimana Bu? Saya kemarin menawarkan, ya sudah kita adakan ini aja, karena mereka berada di luar wilayah Jakarta gitu ya, kita zoom aja gitu, webinar untuk khusus anak-anak remaja misalnya, anak-anak sekolah. Jadi kita akan hadirkan ahli-ahli
misalnya psikolog gitu ya, atau juga dokter gitu ya Bu ya. Saya jadi teringat nih, kalau mau melihat wajah Indonesia saat ini terkait dengan seks bebas ini, bisa melihat wajah Fak-Fak Bu Rita. Fak-Fak itu ada Fak-Fak di Papua. Papua ya. Itu ada dokter Amira yang setiap hari nge-share bagaimana kondisi remaja di sana gitu. Dengan segala macam penyakit kelaminnya. Hamil, penyakit kelamin dari usia 12 sampai ke atas. Bahkan ada temuan yang di bawah itu. Tapi selain di Fak-Fak tidak ada daerah lain? Ada banyak. Ada banyak juga. Banyak, Cuman sama. itu yang itu karena ada dokter yang punya keinginan melakukan edukasi. Jadi dia speak up selalu gitu untuk menyatakan nggak boleh berhubungan seks sebelum nikah gitu ya. Itu yang message yang dia sampaikan selalu gitu. Itu untuk satu daerah. Daerah lain banyak. Nanti kalau kita buka kasus-kasus di beberapa daerah itu, kita juga kaget-kaget gitu. Mungkin Ibu bisa berikan juga contoh kasus lainnya, Bu, yang bisa terjadi ini. Iya. Nah ini gitu, banyak kasus yang kita temukan ya. Jadi seks bebas itu nggak hanya dilakukan oleh anak-anak remaja gitu, tapi juga oleh anak SD, anak-anak sekolah. Tadi di dalam PP ini ada pembagian tuh, ada pembagian soal bayi usia gitu ya, ada bayi dan balita, kemudian anak itu prasekolah gitu ya, kemudian ada anak sekolah dasar dan remaja, itu anak sekolah dan remaja. Nah kemudian ada dewasa gitu. Nah untuk yang anak sekolah itu kan, anak sekolah itu kita hitung bisa mulai dari usia 6 tahun Bu, 6 tahun atau 7 tahun ketika mereka masuk SD. Tapi di PP ini apakah disebutkan anak sekolah yang mana? Apakah tingkatan SD, SMP, SMA? Anak sekolah. Jadi tidak ada anak batasan. Sekolah dan remaja. Seluruh gitu. Karena kan anak sekolah. Jadi termasuk bisa disediakan di SD juga dong, sekolah dasar. Makanya ada kemungkinan seperti itu. Makanya bisa ditafsirkan begitu, karena tidak ya? Tidak ada batasan anak sekolah itu. Anak sekolah mulai dari SD gitu ya. Anak prasekolah dari TK gitu. Yang tadi bayi sampai balita gitu ya. Prasekolah mereka masuk kelompok itu. Gitu. Untuk mereka ada sesuatu lagi nanti yang jadi masalah kita, tapi ini yang SD nih, yang maksudnya yang sekolah, termasuk remaja di dalamnya gitu ya. Nah angka hubungan seks itu dilakukan udah semakin muda gitu, artinya semakin muda usianya tuh sudah terjadi. Dan Ibu menemukan datanya bahwa ada yang melakukan hubungan seks di usia sedini mungkin gitu. Di angka usia 8 tahun kita temukan. Kemudian ada kasus yang terjadi di mereka karena ini anak-anak bertukar pasangan Bu gitu ya, bertukar pasangan, jadi mereka sekelompok di usia itu, di 8 tahun. 8 sampai 12 tahun 8 sampai 12 tahun SD. Jadi mereka bermain bapak dan ibuan gitu. Bapak dan ibuan gitu, kemudian di rumah kosong gitu ya, mereka berganti-ganti pasangan gitu. Sampai anak-anak ini akhirnya ketahuannya itu ketika ada yang kena penyakit kelamin gitu ya, baru kemudian ketahuan, dan ketika dicek oh ternyata nggak sendiri, ini ada beberapa anak nih yang begini gitu. Kalau terkena penyakit kelamin harusnya udah sering dong Bu. Iya, makanya tadi karena ganti-ganti pasangan di usia yang anaknya sudah baru berusia 8 tahun sampai 12 tahun gitu. Jadi mereka main bapak ibuan itu gitu. Bapak-bapakan, ibu-ibuan. Itu anak-anak satu sekolah, anak-anak satu lingkungan gitu. Dan orang tua tidak tahu. Tidak tahu. Dan ini penyebabnya bisa macam-macam, tapi kebetulan untuk kasus yang saya pernah tangani ini gitu, yang saya terima ini karena kemiskinan. Jadi di masyarakat kita yang miskin ini masih ada keluarga-keluarga yang rumahnya tanpa jendela, tanpa pintu gitu. Sehingga mohon maaf tidak ada ruang khusus bagi orang tua untuk melakukan hubungan suami istri gitu ya, dan terlihat oleh anak-anak, kemudian dicontoh oleh mereka, dipraktekkan di luar rumah. Jadi artinya gitu. Kalau Ibu tadi mengatakan ada rumah-rumah yang tanpa pintu, ketika orang tua melakukan hubungan seksual suami istri nih ya, anaknya melihat, kemudian mencontohnya, ikut-ikutan bermain seperti itu di luar dengan teman-temannya. Astaga. Gitu. Jadi ini mungkin kelompok yang mana ini nyebutnya ya, agak susah gitu ya, karena mereka meniru sebenarnya gitu, meniru orang tuanya gitu. Kalau untuk yang di kota mungkin bisa dampaknya dari
gadget, ya, pornografi segala macam yang masuk, yang udah mereka pegang, mereka tiru gitu. Tapi kalau yang tadi di kelompok marginal itu tadi gitu kan, itu bukan fasilitas gadget gitu, tapi tadi kemiskinan. Jadi bisa ada seperti itu ya? Ya, banyak penyebabnya gitu ya, sehingga ya harusnya kita semua aware nih gitu. Nggak cuma pemerintah pusat tapi juga pemerintah kota kabupaten. Nah, tadi Bu katakan ketika mereka diketahui berpenyakit kelamin semudah itu, apa yang dilakukan oleh pihak orang tua atau lembaga terkait? Mereka begitu, kalau orang tuanya langsung ke menemui puskesmas karena di daerah terpencil ya. Nah, sementara Pemdanya bagus Bu waktu itu. Syukur ya. Bagus. Pemda langsung membuat program buat kamar untuk rumah-rumah. Disumbang oleh Pemda sendiri. Iya, Pemda yang melakukannya, dibuatkan satu ruang untuk satu rumah gitu. Jadi untuk ya ada ruang privasi untuk orang tua. Kita berharap banyak Pemda juga banyak akan Pemda yang bagus seperti itu dan akan gitu. melakukan semacam ini ya. Iya. Screening atau melihat banyak kasus begitu yang temuan merebak di langsung masyarakat. punya program penyelesaian. Jadi saya angkat tangan lah ya sama Pemda itu gitu yang melakukan gerak cepat untuk menangani kasus di wilayah. Nggak perlu disebut ya Bu ya, ada Pemda mana ya? Oke. Ada, tapi Pemdanya bagus. Pemdanya bagus, oke. Di suatu daerah di Indonesia ya. Iya, benar. Jadi penanggulangan juga dilakukan oleh Pemda itu. Iya, pasti. Sudah langsung ditangani. Untuk anak-anak yang sakit itu ya mereka langsung dipantau lah ya, di bawah pantauan untuk disembuhkan, dibawa ke psikolog juga gitu, karena ya dampaknya tuh gitu nanti ke depannya akan seperti apa kalau nggak diminimalisir, diselesaikan dari sekarang. Oke. Nah, Ibu Rita gimana nih Bu? Akan bekerja sama dengan Pemda juga atau sekolah-sekolah nanti? Baik, Mbak Betty. Jadi kalau tadi Mbak Evi mengatakan beberapa data-data yang kemudian kita temukan, kita kan tidak pernah menafikan tentang data-data ini ya. Ini yang kemudian juga mungkin ditempuh oleh pemerintah ketika kemudian menghadirkan solusi-solusi lewat kebijakan. Berangkatnya pasti dari data juga yang ada di masyarakat ya. gitu kan, seperti itu. Seperti Tapi data kemudian yang tadi dipaparkan seperti tadi Mbak ya. Tetapi tadi ini yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian kita membaca data itu tetap dengan norma-norma dan nilai-nilai yang kita yakini gitu. Itu yang kemudian tetap harus hadir dalam berbagai kebijakan negara gitu kan, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau membacanya hanya sekedar misalnya anak-anak sudah banyak terpapar seks dan lain sebagainya, berarti solusinya diberikan alat kontrasepsi ya. Kalau kita diskusi sekarang ada tentang alat kontrasepsi. Nah, ini kan yang terjadi sering seperti itu. Bahwa solusi itu adalah solusi cepat gitu kan untuk mengatasi sesuatu hal. Sama ketika kemudian di Amerika seperti itu pun, itu kan solusi cepatnya adalah bagaimana kemudian menghentikan terjadinya transmisi seksual, bagaimana menghentikan agar tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan, bagaimana agar aborsi tidak meningkat. Maka tadi solusinya adalah dengan kontrasepsi seperti itu. Ya, tapi kenapa begitu ya? Nah, apakah kurang dana untuk melakukan solusi yang lebih komprehensif gitu dengan penyuluhan dan sebagainya? Justru itu yang kemudian kita sayangkan, karena dalam hal ini paradigma yang dibangun oleh pemerintah adalah bukan paradigma yang berangkat dari nilai-nilai dan norma yang tadi kalau mau menjadikan azasnya adalah norma agama, kan ini sebenarnya mesti dipikirkan secara detail dan sebagainya, bahwa hadirnya perundangan sendiri adalah perundangan yang sepenuhnya mengikuti norma agama tadi gitu kan, seperti itu. Karena jangan sampai kemudian tadi mencederai keyakinan masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan anak, kan setidaknya ada 5 stakeholder negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan keluarga. Nah, ini kan sebenarnya semuanya harus hadir gitu ya, dengan berbagai kemampuannya gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara alat kontrasepsi, mestinya misalnya pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat, kalau pemerintah pusat tidak bisa sampai akses ke masyarakat dan sebagainya, pemerintah daerah misalnya hadir lewat perda-perda yang mengatur tentang alat kontrasepsi, bahwa itu misalnya hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah menikah, misalnya hal-hal yang kemudian sifatnya sangat teknis di masyarakat, itu kan mestinya ada perlindungan seperti itu. Ini kan nggak baik ya, bahwa masyarakat siapapun bisa akses dengan mudah tanpa ada undang ini sekalipun, peraturan ini aksesnya kan mudah. Ya, nah, ini kalau kemudian benar-benar ingin melindungi gitu kan, melindungi anak-anak, melindungi keluarga kita dari berbagai nilai. Tadi kalau misalnya ada Pemda yang bisa hadir misalnya dengan tadi salah satunya membantu memberikan solusi seperti itu kan baik gitu kan, bahwa itu menjadi wilayah yang
kita katakan sebagai ramah anak gitu kan, Iya, sebenarnya ramah seperti anak. itu. Nah, tetapi kan tidak semua punya semangat yang sama gitu ya. Semangatnya kadang-kadang tadi ya langsung dengan solusi-solusi solusi-solusi cepat yang sebenarnya mengabaikan nilai gitu kan, sebenarnya seperti itu. Preventif di akar masalah. Kalau tadi misalnya ada yang marginal gitu, kelompok marginal yang memang punya rumah terbatas, gimana nih solusi Pemda untuk menghentikan terjadinya hal-hal seperti ini? Jendela, atau sekat-sekat lah ya. Kemudian pornografi, walau bagaimanapun kan kita harus mengakui pornografi ini luar biasa pengaruhnya terhadap tadi ya kerusakan moral yang terjadi. Nah, ini kan tidak pernah serius kan, Mbak, tentang penanganan pornografi ini. Hanya pada saat misalnya menteri-menteri tertentu serius, menteri berikutnya kemudian nggak serius lagi. Bahkan kita pernah dialog, nggak tahu ya Mbak Fetty hadir mungkin waktu itu kita tanyakan pada salah satu menteri yang bagaimana mengatasi pornografi, yang kemudian beliau mengatakan bahwa kami sendiri tidak punya kekuasaan untuk menghentikan pornografi ini. Bagaimana selevel menteri mengatakan demikian, pejabat negara itu pejabat yang negara mengatakan begitu. Mengatakan demikian. Nah, apalagi kita masyarakat, keluarga, kita sudah susah-susah gitu kan menjaga anak-anak kita dengan berbagai nilai, tetapi kemudian tadi akses pornografi mudah, akses pada alat kontrasepsi mudah gitu kan dan lain sebagainya. Kemudian hadir pula nanti bentuk pendidikan seksualitas yang tidak sesuai gitu kan dan lain sebagainya, makin berat gitu ya. Karena CSE ini salah satunya tadi ya promosi kondom, promosi kontrasepsi, dan membekali anak-anak kita untuk justru menentang nilai-nilai keluarga. Itu kan karena kemudian kan yang dibekali apa? Skill anak untuk apa? Untuk punya kemampuan berkata iya, berkata tidak, termasuk pada orang tuanya, termasuk menentang nilai yang ada di dalam keluarga. Ini kan makin berat nih pekerjaan kita. Jadi harapan kita adalah pemerintah serius gitu, negara serius untuk bisa mendengar berbagai pihak bahwa kerusakan ini sudah ada di akar dan kemudian sudah berbuah nih hasilnya. Buahnya kan kita ngeliat ya, buahnya kondom, buahnya penyimpangan seksual, buahnya seks bebas, homoseksual dan lain sebagainya. Masyarakat ini di sini kan hanya bisa mengenali buahnya, tetapi akarnya sudah rusak. Dan ini negara kan sebenarnya yang harus kemudian bisa tadi bagaimana kemudian mengganti akar yang rusak ini dengan akar yang jauh lebih kokoh dan sesuai dengan living law tadi, nilai-nilai yang hidup di masyarakat gitu ya. Iya, dan mudah-mudahan aja upaya-upaya masyarakat untuk tadi Ibu sampaikan ya untuk melakukan penolakan melalui judicial review ke Mahkamah Agung itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat akan mau melakukan itu ya Bu ya. Karena itu tidak sulit ya Bu ya. Tidak sulit insya Allah. Jadi sepanjang kita merasa hak kita terganggu gitu ya sudah kita ajukan gitu. Semakin banyak yang masuk itu pasti akan menjadi menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung gitu ya, bahwa ini isu yang memang berat gitu ya, sehingga sampai banyak masyarakat berbondong-bondong melakukan judicial review. Ya, gitu. Tentunya merasa terganggu dong Bu ya kalau ada keluarga yang punya anak sekolah di SD, sekolah merasa SMP, sekolah SMA tentunya banget, ya. Terganggu banget. Iya. Katakanlah tadi yang Bu Rita sebut kelompok orang tua yang punya pengetahuan ya, itu jumlahnya kan hanya berapa persen sih dari penduduk Indonesia? Jumlah yang lebih besar itu gitu, itu mau dikemanakan, mau ngapain mereka? Yang harus kita ini yang harus kita perjuangkan gitu. Mungkin kita bisa jaga keluarga kita, tapi kan yang kita nggak cuma keluarga kita saja yang harus bagus, lingkungan kita, negara, daerah, masyarakat sampai ke negara semuanya. Gitu. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi ya. Demikianlah saya Fetty Fajriati dari channel Satu Negeri Madani. Kita berusaha untuk mengedukasi negeri ini melalui perbincangan-perbincangan yang akan terus bergulir ke depan nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.